Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kepada anak-anak Bapak semuanya, kelas 7 SMP swasta area. Di sini kita akan membahas tentang materi pelajaran kita, menyambung dan melanjutkan tentang materi letak dan luas Indonesia. Di mana pada pelajaran minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang masalah ruang, di mana ruang itu merupakan suatu timbal balik saling membutuhkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, tentu pada kesempatan ini kalian semua pasti dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan suasana maupun kegiatan-kegiatan kita yang jarak jauh atau belajar jarak jauh dapat cepat terselesaikan oleh wabah yang sekarang kita hadapi. Anak-anak Bapak sekalian, Bapak mengingatkan kepada kalian semua, jangan terlena, jangan santai, karena situasi saat ini memporsir kita semua, masyarakat semua yang namanya manusia, baik itu orang tua, guru, dan anak-anak semua tentu mengalami beberapa kesulitan-kesulitan untuk menghadapi bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana mencari ilmu atau memberikan saran dan tanggapan secara langsung, baik itu kepada teman, baik itu kepada guru, tentu mempunyai masalah. Tapi semua itu akan berakhir asal kita selalu semangat dan selalu berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, wabah ini cepat berlalu. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi sekalian, pada materi pembelajaran hari ini tentu kita akan membuka lembaran baru, materi yang Bapak sampaikan tentang letak dan luas Indonesia. Tentu sewaktu kamu belajar di SD lalu juga telah mempelajari IPS, kalian juga telah mempelajari peta, kalian juga telah mempelajari keadaan alam Indonesia, di mana di tingkat SMP ini kalian akan menambah dan akan lebih mencari apa sebenarnya peta itu, apa sebenarnya skala itu, apa sebenarnya garis lintang itu. Tentu nanti secara bertahap Bapak akan memberikan, Bapak akan mengajarkan. Sama-sama kita mencari, sama-sama kita belajar. Tentu dalam belajar bersama membuat kita menjadi tetap semangat. Anak-anak Bapak semua, tentu kalian pada hari ini telah termotivasi bagaimana untuk meraih cita-cita, bagaimana untuk meraih sukses. Tentu sudah pasti tiada lain harus dengan kata belajar. Nah, belajar di sini terutama kita membahas tentang Indonesia. Indonesia adalah satu-satu negara yang terluas di ASEAN, ya. Dan Indonesia adalah negara kepulauan, di mana sama-sama kita ketahui bahwa sumber daya alam Indonesia yang tak terhingga tentu akan kita gali, akan kita cari, dan akan kita nikmati kalau kita menjadi orang yang pintar. Jangan kita sebagai manusia hanya bisa menerima, jangan hanya kita sebagai manusia hanya tinggal meminta, tapi kita berusaha mencari, menggali, dan berbuat. Anak-anak Bapak semuanya, Indonesia terletak di antara dua benua, dan Indonesia terletak di antara dua samudra. Tentu kalian sudah memahami, walaupun kita belum mengelilingi Indonesia, tapi dengan teknologi kita tahu Indonesia, kita tahu dunia. Tentu agar kita tahu, kita harus belajar dan kita harus bertanya. Nah, untuk lebih lengkap lagi, di sini Bapak nanti akan memberikan materi melalui slide, yaitu melalui PowerPoint. Di situ kalian harus mengamati, melihat, membaca, dan terakhir. Nah, perhatikan anak-anak Bapak sekalian bahwa letak dan luas Indonesia kita harus memahami lokasi melalui peta. Karena tujuan pembelajaran pada kali ini kalian harus mampu menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta
serta menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis. Nah, apa yang dimaksud dengan peta? Peta adalah merupakan gambaran dari permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan memakai skala. Untuk dapat membaca peta dengan baik, perlu diketahui terlebih dahulu komponen peta. Komponen peta antara lain judul, skala peta, skala jarak yang sebenarnya, simbol peta, garis koordinat, sumber peta. Itulah komponen-komponen kita kalau mau melihat peta. Mengapa peta harus dibuat judul? Karena ada manfaatnya untuk menunjukkan isi dari suatu peta. Misalkan saja judul petanya adalah peta pemakaian lahan di Indonesia. Dilihat dari judul peta tersebut, maka bisa diketahui bahwa isi dari peta tersebut adalah sebaran pemakaian lahan yang ada di Indonesia yang dapat berupa lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, hutan, dan lain-lain sebagainya. Contohnya judul peta adalah peta Sumatera Utara. Nah, lanjut kita ke skala, di mana skala peta berfungsi untuk menunjukkan perbandingan jarak antara yang ada dalam peta dengan jarak yang ada di lapangan, yaitu jarak sesungguhnya. Misalnya di peta tertulis skala 1:1 juta. Ini dapat dibaca atau berarti bahwa 1 cm di peta mewakili 1 juta cm atau 10 km di jarak yang sesungguhnya. Nah, berikutnya ada skala jarak yang sebenarnya. Misalnya skala angka seperti yang sudah dijelaskan tadi, di mana merupakan skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak yang ada di peta dengan jarak yang sebenarnya dengan menggunakan angka 1:20.000, di mana artinya 1 cm mewakili 200 meter dan begitu seterusnya. Yang kedua yaitu skala garis atau grafis, di mana skala yang ditunjukkan dengan garis lurus yang dibagi dalam beberapa ruas. Setiap ruas ini menunjukkan bagian yang sama. Contohnya, skala di bawah ini menunjukkan bahwa suatu bagian garis mewakili 5 km, jadi 1 cm pada peta sama dengan 5 km di lapangan skala garis per skala bar. Yang ketiga, skala verbal, di mana skala yang melanjutkan adalah skala merupakan skala yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau secara verbal. 1 inci itu 1 mile, artinya 1 inci pada peta menyatakan jarak 1 mil di lapangan. Yang kedua, orientasi utara. Apa yang dimaksud dengan orientasi? Pada umumnya peta mempunyai orientasi arah utara, yang mana orientasi utara tersebut disimbolkan dengan anak panah. Bentuk anak panah bervariatif bentuknya, sedangkan penempatannya adalah di kolom legenda atau penempatannya pada ruang yang kosong di muka peta. Contoh seperti yang ada pada gambar. Nah, simbol peta adalah merupakan tanda khusus pada suatu peta yang dapat mewakili objek yang dipetakan, yang mana dengan simbol tersebut bagi orang yang melihat peta akan mudah dalam memahami isi dari peta. Macam-macam simbol peta yang dapat kita ketahui yaitu simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Di mana simbol-simbol itu, contohnya simbol budaya adalah simbol yang mewakili kenampakan
budaya, misalnya jalan, rel, kota, dan lain-lain. Simbol alam adalah simbol yang mewakili kenampakan alam, misalnya sungai, gunung, danau, dan lainnya. Simbol garis yang digunakan untuk mewakili data geografis yang berhubungan dengan jarak, contohnya sungai, jalan, dan rel, dan sebagainya. Dan ada lagi simbol titik, di mana kegunaan untuk mewakili tempat, contoh gunung dan objek-objek penting lainnya. Ada lagi simbol area, di mana simbol area digunakan untuk mewakili suatu luasan tertentu, danau, rawa, gurun, dan hutan. Nah, berdasarkan wujudnya, simbol-simbol itu dibedakan menjadi 3, yaitu simbol pictorial adalah simbol yang berupa gambar yang mirip dengan yang sebenarnya. Simbol abstrak berupa gambar yang tidak mirip dengan sebenarnya. Simbol huruf yang berupa huruf. Nah, sumber peta. Maksud dari sumber peta adalah orang atau lembaga yang membuat peta, sehingga dengan mengetahui membuat petanya akan dapat menilai kualitas dari peta tersebut. Itulah anak-anak Bapak sekalian kegunaan dari peta, sehingga kita mengetahui luas letak Indonesia berdasarkan peta atau atlas yang kita baca, lebih memahami anak-anak Bapak sekalian agar mudah, maka kalian persiapkan peta atau atlas. Nah, di sini di lembaran terakhir Bapak berikan tugas, coba dijawab tugas-tugas yang Bapak berikan itu, kerjakan di buku latihan. Terima kasih kepada anak Bapak, selamat bertugas. Oke, baik anak-anak Bapak sekalian, setelah kalian menonton dan memutar video yang Bapak berikan, materi pelajaran kita pada hari ini melalui PowerPoint, tentu kalian sudah membacanya, memperhatikan mana yang tidak paham atau kurang jelas, boleh ditanyakan langsung ke Bapak melalui chat WA. Oke anak-anak sekalian, cukup sampai di sini dulu pelajaran kita. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, tetap jaga kondisi badan, jaga kesehatan, selalu waspada, selalu berdoa, doakan orang tua, murah rezekinya, agar kehidupan kita menjadi lebih baik di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.